Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah star. Star itu berbicara energi pemulihan, harapan, juga kayak ada tema juga kayak mengaudit gitu hal-hal tertentu di hidup kamu, misalnya apa yang bagus diteruskan, outputnya yang menghasilkan sesuatu diteruskan, dan kalau tidak menghasilkan sesuatu coba dilihat dengan cara lain atau diganti caranya. Nah, itu tentang pesannya star gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih dengan tarotnya, kita lihat dulu energi oracle-nya yang pertama, door to romance gitu. Cie. Nah, untuk kamu yang bertanya nih, eee, di sini sih untuk tarotnya aku nggak melihat ya ada kartu yang menjelaskan tentang potensi hubungan romantis atau hubungan romantis baru untuk kamu yang mencari. Cuman gini, door to romance itu bisa jadi sesuatu awalan yang baru, kamu ketemu seseorang yang potensial dan bisa dalam tahapan penjajakan gitu. Jadi untuk kamu yang bertanya ya, untuk para single nih terutama, ini adalah sebuah sinyal-sinyal nih untuk kamu. Lalu yang berikutnya Temple Path ini perjalanan yang membawa kamu untuk ada yang berubah signifikan dengan perjalanan spiritual, keagamaan untuk mencari semacam mendalami filosofi atau mengkontemplasikan hidup lebih dalam lagi gitu ya. Lalu karena gini, lihat ya, 3 kartu pertama kamu adalah major arcana gitu. Jadi sekitaran kamu nonton reading ini ada sesuatu yang signifikan, yang efeknya signifikan gitu untuk, transformasi hidup kamu, terutama tadi berhubungan dengan, hubungan romantis kamu, terus juga hubungan spiritual, kehidupan spiritualitas kamu, atau bisa jadi orang yang potensial ini juga orang yang akan signifikan dalam perjalanan spiritual kamu. Nih, oracle yang berikutnya adalah rumah kelima, kata kuncinya passion gitu. Rumah kelima itu adalah rumah kreativitas, rumah inner child, rumah dating ya, dating, romance. Tapi gini, ini adalah rumah dimana kayak ibaratnya kan kalau hubungan romantis itu ada fase-fasenya. Fase baru ketemu, baru kenal, penjajakan. Nah, fase baru ketemu dan baru kenalnya ini tuh ada di rumah kelima gitu. Lagi lucu-lucunya, unyu-unyunya, kangen-kangennya. Nah, itu sesuatu. Makanya tadi aku bilang, di sini yang menjelaskan tentang potensi hubungan romantisnya itu ada di oracle-nya tapi di tarotnya nggak ada gitu ya. Dan, kalau berbicara aspek kreativitas dan inner child gitu, nah ini sebuah reminder gitu untuk kamu mengeksplor apa sih part kreatif diri kamu. Mungkin kamu punya ide-ide kreatif, energi yang berhubungan dengan ekspresi seni, mungkin kamu itu ada pada diri kamu cuman kamu nggak lakukan atau kamu terpanggil gitu untuk melakukan hal yang berbeda berhubungan dengan energi kreativitas kamu. Oke, karena star itu gini, star itu bisa berbicara North Star, sesuatu yang memanggil kamu kayak mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat. Aku selalu bilang ya sama penonton aku di beberapa reading, kayak kalau kamu terpanggil melakukan sesuatu dan itu berbicara udah lama di hati kamu, ya jawab aja gitu. Memang memang kamu nggak tahu itu outputnya seperti apa, tapi kita nggak pernah tahu hal yang kita mulai sekarang efek dominonya tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini sebuah reminder buat kamu, nggak selalu kita melakukan sesuatu hal tuh harus ada rewardnya, harus ada uangnya gitu ya. Kadang sesuatu yang bisa bikin kita seneng. Nah, rumah kelima juga berbicara seperti itu, inner child. Apa yang bikin kamu seneng gitu, yang bisa menambah warna di hidup kamu. Kenapa kamu nggak melakukan sesuatu hal yang bisa menambah warna bahagia, warna keceriaan di hidup kamu. Oke, sama kayak kayak fase awal hubungan romantis itu kan menambah warna keceriaan, kebahagiaan di hidup kamu ya. Sama seperti dengan energi kreativitas, ekspresi seni, hal-hal yang kamu bisa eksplor untuk, menambah warna di hidup kamu. Terus juga gini, anak itu mungkin signifikan ya dalam reading kamu. Anak antara kamu kayak kamu punya anak, terus ini sesuatu yang kamu perhatikan di saat ini, terus juga berhubungan dengan inner child kamu mulai fokus dengan, memperhatikan inner child kamu atau pemulihan inner child kamu. Terus mungkin juga Leo itu signifikan dalam hidup kamu ya, entah kamu kayak perbatasan Cancer sama Leo, jadi kamu punya banyak Leo di inner planet kamu, atau kamu terhubung sama Leo karena di sini ada desan, desan itu kartunya Leo. Lalu rumah kelima itu adalah rumahnya Leo gitu ya. Terus, mmm, kayak aku merasa vibe yang sangat positif ya, sangat semangat, sangat hopeful karena, star itu selalu berbicara harapan, desan itu in general kartunya aja vibe-nya udah positif gitu, apalagi posisinya ada di blessing kamu. Jadi kayak bisa skenarionya, mmm, gini pertama, ada mmm, anak membawa rezeki atau kehadiran anak dalam rumah tangga, lalu yang berikutnya adalah gini, ketika kamu melakukan apa ya, pemulihan inner child atau kamu
melakukan sesuatu yang bikin inner child kamu happy, itu akan mendatangkan sesuatu atau bisa jadi suatu suatu potensial karir yang baru buat kamu karena Fox ini berbicara tentang pekerjaan, sesuatu berbicara tentang kecerdasan, kecerdikan, dan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi ada sesuatu upgrade, ada sesuatu yang baru dengan pekerjaan kamu, karir kamu, atau pintu karir baru yang terbuka. Bisa jadi juga ya ini kayak semacam ada hal yang terungkap, ada hal yang baru terlihat sekarang, semacam momen pencerahan juga bisa ya, karena Sun itu selalu aku melihatnya seperti bisa juga menyinari tempat-tempat yang gelap atau kayak karena kita semua tuh pasti punya titik buta gitu ya, hal-hal yang mungkin lolos dari pandangan kita. Kenapa juga aku bisa bilang ada sesuatu yang terungkap kayak momen kamu tersadar, momen mata kamu terbuka karena tantangannya adalah judgement gitu, judgement dikonfirmasi sama house. Jadi judgement itu kan kayak mata kamu terbuka untuk sesuatu hal, sadar akan sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu nggak sadar, lalu juga terlahir kembali. Terus konfirmasinya adalah house, sesuatu yang berhubungan dengan fondasi, stabilitas keluarga atau orang-orang di sekitar kamu. Jadi sesuatu yang terungkap yang berhubungan dengan orang-orang sekitar kamu, ketika ini jadi tantangan adalah gini, ketika kamu tersadar akan sesuatu hal, kan skenario selanjutnya adalah kamu mau melakukan apa? Dengan kamu momen kesadaran kamu ini atau informasi yang terungkap ini. Nah, itu yang jadi tantangannya. Mungkin ada perasaan gak enak, mungkin ada perasaan apalah gitu, yang membuat kamu tidak melakukan action ketika kamu mendapat suatu informasi yang seharusnya kamu melakukan sesuatu. Cuman aku selalu bilang ya, sama penonton aku, ini, reading ini hanya akan memberi kamu perspektif lain gitu. Selebihnya, ini adalah hidup kamu yang paling tahu rasanya, kamu yang menjalani. Terus Seven of Wands ada di waktu yang akan datang dikonfirmasi sama Bouquet. Seven of Wands itu kan energi protektif, defensif, sama kompetisi juga bisa ya, kombatif juga bisa. Kayak aku merasa kayak ini ada yang entah ini perdamaian, menawarkan perdamaian, ajakan berdamai, permintaan maaf. Terus juga kamu mungkin masih kesel, masih sedih, masih ada perasaan-perasaan. Jadi kayak kamu defensif gitu. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah tadi karena tadi itu ada potensial hubungan romantis. Ini kayak kamu nggak siap gitu, kayak kamu nggak menyangka ada orang yang datang terus kayak karena dengan bouquet ini kan itu bisa pemberian, bisa hadiah, bisa keindahan, kecantikan juga bisa. Tapi aku mendapatkan vibe bahwa ini adalah orang yang mau ngasih hatinya ke kamu, cuman kamu kayak di posisi entah kamu nggak nyangka, entah kamu lagi nggak mikirin, entah kamu nggak siap gitu, nggak siap bahwa orang ini ternyata punya perasaan sama kamu. Nah, skenarionya seperti itu ya. Lalu advice-nya adalah oke, ini advice-nya tetap aku kasih tahu, terserah mau didengerin atau enggak. Tadi aku udah bilang ya, ini adalah hidupnya kamu, kamu yang paling tahu rasanya gitu. Dengan Four of Cups jadi advice, dengan dikonfirmasi sama tikus, kamu sebenarnya udah tahu ada part-part tertentu gitu yang kamu rasa udah gitu-gitu aja. Nah, keputusannya semua ada di kamu, kendalinya ada di kamu gitu. Untuk memberikan warna baru di hidup kamu, untuk dapat output yang beda, kamu perlu ngelihat karena Four of Cups itu dia ngelihat ketiga gelas yang di bawah, sementara dia nggak nyadar ada satu gelas melayang di udara. Itu seperti aku selalu mengingatkan pada Ace of Cups gitu, awalan yang baru itu selalu bisa kamu temukan, kamu lihat, tinggal masalah perspektif, tinggal kamu menyambut peluang-peluang itu, kesempatan-kesempatan itu, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika ada yang memanggil di hati kamu, ketika ada yang berbicara di hati kamu, ketika ada sesuatu yang terungkap, kamu mau melakukan apa dengan hal itu, dengan informasi tadi ya, selalu bilang. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.